Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri TPQ Al Hidayah Kampung Hidayah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan sore ini dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang menjawab nanti sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa ada jenis sakaratul maut? Apa ada Jenis Loh, ya ono. Apa sakaratul maut itu? Itu dulu yang harus Kalau sakaratul maut itu ada dua jenis, ya. Tapi apa sakaratul maut? Sakaratul maut itu sekarat. Gampangi wong kene iki ngarani sekarat. Lek bahasa Arab sakaratul maut, menjelang maut. Jadi orang yang menjelang mati, maut itu mati, menjelang mati itu ada macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Cuma ada dua macam yang boleh dibilang itu pembedaan dua yang besar. Yang satu mudah sekali sampai digambarkan oleh Rasulullah, apabila ada teko berisi air, kemudian nyawa orang mukmin itu seperti air tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Dan duwe apa? Ceret, ceret. Pean sok kabeh. Oh, pertama boleh ono isine banyu. Gembrojo kan? Nah, artinya kalau itu ditarik oleh malaikat Israel, nyawa orang itu mesti sakit kan? Lang diguetno ini. Lah pian lek ngesok kan digetno ngene, lek ngesoki banyu, ya, ibaratnya seperti itu digambarkan oleh Rasulullah. Lah, sedangkan tetesan yang terakhir kan melakukan alon-alon, geremet, mari ngono tes. Nah, itu yang terakhir. Seperti itulah malaikat Israel itu mencabut nyawa orang-orang mukmin. Nah, bagaimana dengan orang-orang mukmin tapi enggak soleh, orang mukmin tapi ndablek. Nah, itu masih boleh dibilang ya rada-rada kalem yoan. Orang beriman tapi wonge tukang mendem, mungkin tukang nipu atau tukang opo ya, nyolong mungkin. Ya tetap dicabut iku cek rada kalem karena ada unsur iman. Nah, bedanya nanti terhadap orang-orang kafir dan musyrik, malaikat Israel kalau nyabut itu ngawur. Ngawur itu ya sak penake dhewe. Moro disendal ngono ae. Dadi wong iku kadang gak mati-mati megap-megap tok. Nah, kenapa orang gak segera mati? Padahal iku lek narik digetno ambek malaikat Israel. Mesti ini kan lebih cepet ya. Sendal ngene ambek ditutut alon-alon kan ya cepetan sih disendal ngene ya. Tapi gak bisa mati-mati. Kenapa? Sik megap suwe. Kenapa? Karena dia digandoli oleh dosanya, digandoli oleh setannya. Jadi orang kalau selama hidupnya itu dia apa ya, tidak mau Islam, ya wis wong di luar Islam ya. Orang kafir itu hidupnya itu nanti matinya tuh soro yang uniku disandal-sandal ambek malaikat Israel. Lah itu dua jenis sakaratul maut. Jadi wong ono kadang wong iku dikai lara suwe gak waras-waras. Suwe lara gak waras-waras. Apa tujuannya Allah memberikan
tanda-tanda kematian dengan sakitnya yang lama. Karena orang itu biasanya nggak semuanya ya, biasanya. Karena mesti ada dua bedekane. Bedekane wong iki kakean dosa. Dosa terutama nang menungso le dosa nang Gusti Allah itu gampang disepuro. Istighfar ngono, tobat sesungguhnya tobat bener-bener Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kepada manusia, misalnya Tama tahu ngerasani angga, Tama tahu nyolong duit Nasril, Tama tahu nyolong poi Maktun, Tama lah, misalnya kan itu dosa kepada manusia semua ya, merugikan manusia. Nah itu yang sulit. Setan-setan semacam itu nanti gandoli nyawamu. Sehingga ketika disendal ambek malaikat Israel cuman megap-megap tok. Nah, orang-orang yang sakit karena dosanya yang panjang kepada manusia, itu sebenarnya Allah itu ingin melihat kamu bersabar ketika dapat sakit. Mau-maune wingi-wingi biyen-biyen dosane kan wis akeh ya. Kan wis akeh nyolong wis macem-macem wis. Yo gak salat, yo gak ngaji, yo gak apa wis. Buk pokoke dosane. Nah, tapi Allah itu Maha Penyayang. Sehingga diberikan penyakit supaya orang ini bertobat. Lho kok sik gak gelem tobat ae? Berarti wong iki memang akan matinya su'ul khotimah, mati yang jelek. Su itu jelek. Ya megap-megap ngono mau. Nah, kalau orang ini kemudian sadar ketika diberikan penyakit yang lama oleh Allah, lawang dosanya akeh, otomatis penebusan dosanya juga panjang ya. Dosanya akeh, penebusannya panjang. Ditebus dengan apa? Dengan sabar. Ketika diberikan sakit oleh Allah, dia sabar, kemudian eling nang Gusti Allah, kemudian tobat. Maka orang semacam ini nanti akan dimudahkan waktu sakaratul maut. Kemudian dia akan aman di dalam kubur dan insya Allah masuk surga. Walaupun biyen dong wablek, tapi ketika diberikan sakit kemudian dia nerimo, sabar, Allah itu Maha Penyayang. Jadi kemudian orang ini diampuni dosa-dosanya karena kesabarannya. Itu. Jadi ada macam-macam sebenarnya sakaratul maut, tapi dikelompokkan dua besar, yaitu yang satu gampang bagi orang-orang yang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, mudah, enak, nggak sakit. Nah, itu bagi orang mukmin. Tapi yang bagi orang-orang kafir dan musyrik, munafik terutama, itu akan merasakan sakitnya yang sangat ketika dicabut nyawanya. Apakah boleh menikah dengan orang yang berbeda agama? Nah, sekarang begini, ada beberapa surat, beberapa ayat di dalam surat itu menyatakan bahwa orang Islam itu orang yang beriman itu lebih baik bagi kamu daripada orang-orang musyrik, walaupun dia menyenangkan hatimu. Nah, ya boleh wis ngono. Dadi lek ana wong Hindu misalnya. Nah, ada dua golongan ulama berpendapat tentang ini. Yang satu, khusus orang-orang yang berbeda agama itu orang Kristen. Bukan Kristen sekarang sebenarnya, Nasrani. Nasrani itu kan zaman dulu. Bukan Kristen sekarang yang dimaksud itu. Karena Nasrani zaman dulu itu Nasrani yang Nasrani yang masih mengikut Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Kalau sekarang kan sudah lain, bukan Injil lagi. Sekarang namanya Bible. Kitabnya orang Kristen itu Bible atau Alkitab.
Ngono tulisannya Alkitab koyo bahasa Arab ngono ya Alkitab. Itu namanya. Jadi beda aturannya dengan dulu. Makanya lebih baik tidak sama sekali. Itu yang diperbolehkan hanya dua. Golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu boleh dikawin oleh orang Islam. Tapi sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena sudah berbeda, kitabnya sudah berbeda. Aturannya sudah dirubah-rubah dari zaman Injil yang asli. Kalau memang orang Nasrani atau boleh dibilang Kristen yang sekarang ini itu manut kepada Nabi Isa dan manut kepada kitabnya yaitu Injil, maka mereka akan masuk Islam. Karena di dalam kitab mulai Taurat, Zabur, Injil itu menceritakan tentang nabi terakhir zaman, penutup nabi dan rasul, sifat-sifatnya itu diceritakan. Maka ada perintah untuk mengikuti nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad. Lah kok gak gelem? Berarti dia membangkang kepada Nabi Isa. Membangkang kepada nabinya berarti dia kafir. Arti membangkang itu kafir. Kafir itu cover, ketutup, itu kafir. Jadi orang yang tertutup hatinya itu namanya kafir. Makanya tidak boleh, terutama zaman sekarang, menikah dengan orang yang non muslim ya. Nonis kadang-kadang disingkat nonis, non Islam. Tidak boleh. Ya itu tadi, terutama orang Hindu, Buddha, Konghucu itu sama sekali tidak boleh. Seandainya dulu sudah ada Buddha Hindu berdampingan dengan Islam, maka tetap dulu tidak boleh. Walaupun orang Islam boleh menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Zaman dulu loh ya, zaman Nabi Muhammad ya. Kalau seandainya ada Buddha Hindu, maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak menuhankan Allah. Yahudi Nasrani menuhankan Allah. Cuman bahasanya beda. Mereka mengatakan apa? Allah. Kalau Nasrani. Kalau di Yahudi, Yehuwa. Gitu. Maksudnya itu Allah, itu bahasa Ibrani, Yehuwa. Tapi maksudnya Allah. Lah menuhankan Allah. Lah sekarang tidak. Sekarang menuhankan siapa? Yesus. Kemudian Hindu Buddha menuhankan siapa? Manusia. Siddhartha Gautama. Padahal orang itu orang suci kayak nabi. Bukan Tuhan. Nah kok dituhankan? Tuh. Orang suci kayak nabi malah dituhankan. Ya. Apa nama surat yang terdapat 2 ayat sajadah di dalamnya? Ya surat Sajadah. Ini ngono tok, jawabannya pendek ya. Di dalam surat As-Sajdah itu ada dua apa itu tulisan sajdah di pinggir biasanya ya. Nah, kalau ada sajdah maka itu dari kata sujud. Maka kamu sujud dan mengatakan, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Imam Syafi'i, 1 boleh, 4 boleh. Bukan 3 ya, tapi 4. 1 atau 4. Apakah 3 boleh? Boleh, jari sapa gak oleh 1 aja boleh kok. Cuman itu artinya afdolnya 1 atau 4. Lek kesusu 1, lek gak kesusu 4, ojo 3, menulio ojo 5. Apakah 5 boleh? Boleh. Cuma kesuwen gak ngaji-ngaji kesuwen. Ngono lho ganti terus no ngarai. Itu surat As-Sajdah. Ya, sudah kita tutup dengan doa setelah belajar.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli